Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Apapun dan dimanapun Anda berada pada saat ini, saya ucapkan selamat malam dan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya Dr. Steven Einstein Liao dan saat ini Anda bergabung dengan Radio Berita Kasih dalam acara kita bersama, Mutiara Kebenaran. Dalam acara ini, mari kita bersiap-siap untuk membahas kebenaran firman Tuhan, yaitu masih dalam kitab Kejadian pada malam ini, khususnya pasal yang ke-44. Pendengar yang baru saja bergabung dengan kami dalam acara Mutiara Kebenaran harus mengetahui bahwa ini adalah acara yang serius mempelajari firman Tuhan. Bukan berarti bahwa ini acara yang tidak dapat Anda nikmati. Tentu saya berharap Anda dapat menikmatinya dalam waktu istirahat Anda atau dalam kesantaian Anda pada malam hari ini. Tetapi maksud saya adalah bahwa acara ini adalah acara dengan tujuan yang spesifik, yaitu untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya para pendengar yang ingin bergabung dengan kami juga memiliki komitmen yang sama, yaitu untuk menempatkan kebenaran di atas segala-galanya, menempatkan firman Tuhan di atas tradisi yang mungkin mengikat kita, menempatkan kebenaran firman Tuhan yang adalah bagaikan pedang yang dapat mematahkan belenggu-belenggu dosa yang mungkin mengikat kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersiap-siap saat ini untuk masuk dan menjelajahi mutiara kebenaran di dalam firman Tuhan yang kita kasihi bersama, yaitu Alkitab. Oleh karena itu, mari kita buka bersama Alkitab kita ke dalam kitab Kejadian. Ya, kitab Kejadian kita buka pasal yang ke-44. Jikalau saudara punya Alkitab dekat Anda, silakan kita membuka bersama, kita membacanya bersama. Jadi Anda bisa ikut kita untuk melihat firman Tuhan di sini. Dan tidak terasa kita sudah sampai ke dalam pasalnya yang ke-44. Kitab Kejadian merupakan salah satu kitab yang cukup panjang dalam Alkitab, ada 50 pasal dan pasal-pasalnya juga lumayan berisi. Tidak ada satupun kitab di Perjanjian Baru yang sepanjang Kejadian, dan hanya ada segelintir kitab di dalam Perjanjian Lama yang sama panjang atau lebih panjang dari kitab Kejadian. Mungkin kita berpikir tentang Mazmur, jelas adalah yang paling panjang, tetapi kitab-kitab lain ya, mungkin Yesaya, Yeremia itu yang bisa dianggap lebih panjang dari Kejadian. Jadi kitab Kejadian merupakan kitab yang cukup panjang karena memang di dalam kitab Kejadian inilah banyak sekali dari latar belakang bagi semua cerita-cerita lain dalam Alkitab itu terselip, saudara yang kasih Tuhan. Artinya, kalau kita tidak memiliki kitab Kejadian dalam Alkitab, kita akan bingung ketika kita membaca bagian Alkitab lainnya. Banyak orang terlalu meremehkan arti penting dari kitab Kejadian ini. Toh ini hanya satu buku, kata mereka, dan mereka sering menyerangnya. Seolah-olah kitab Kejadian adalah suatu kitab yang penuh dengan mitos, suatu kitab yang penuh dengan cerita-cerita yang sulit dipercaya. Mungkin banyak orang yang tidak suka dengan kisah penciptaan di dalam Kejadian 1 dan 2 yang seakan-akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern yang dengan penuh devosi mengedepankan teori-teori evolusi. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kitab Kejadian sebenarnya adalah kitab yang sangat akurat, kitab yang luar biasa penting bagi dasar iman kekristenan. Saya katakan tadi, kalau tanpa kitab Kejadian, maka kita akan bingung sekali membaca bagian kitab lain. Kita akan bingung dari mana datangnya yang namanya orang Israel, siapa mereka, mengapa manusia perlu diselamatkan, sejak kapan mereka jatuh dalam dosa, siapa itu Abraham yang disebut-sebut sebagai bapak orang beriman, siapa Ishak, siapa Yusuf, siapa Yakub, bahkan dari mana asal manusia, akan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang menghantui kita kalau saja kita tidak memiliki kitab Kejadian. Tetapi faktanya Tuhan telah menuliskan bagi kita sebuah kitab yang luar biasa, kitab yang sangat penting, dan tidak percuma bahwa kitab Kejadian ditaruh sebagai kitab paling pertama. Biasanya penulis-penulis menaruh bagian yang paling menarik, yang paling relevan, yang paling menarik perhatian pada bagian awal dari tulisan mereka, dan Tuhan juga sengaja menaruh suatu mutiara yang cemerlang di depan karya mahakaryanya, yaitu Alkitab. Dan saudara, inilah yang sudah kita pelajari selama 43 pasal. Perjalanan kita dalam kitab Kejadian ini sudah tinggal sebentar lagi. Kita ada 7 pasal lagi akan kita bahas, jadi 7 sesi lagi ya. Dari pasal 44 hingga pasalnya yang ke-50 tentunya. Nah, coba kita perhatikan pasal yang ke-44 pada saat ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita lanjut lebih jauh lagi.
Bapa di surga, kami mohon pimpinan-Mu saja ketika kami ingin merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, kami sadar kami adalah darah dan daging yang kerap kali dapat melakukan kesalahan yang penuh dengan kelemahan kami. Oleh karena itu kami mau bergantung kepada Roh-Mu, Roh yang adalah Roh kebenaran, ya, yang telah juga menuliskan firman-Mu ini kepada kami dari awalnya, dan yang dapat mengartikannya kepada kami dengan benar dan dengan tepat. Untuk itulah kami mohon kepadamu ya Tuhan, kami minta hanya dalam nama Yesus Kristus saja, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kejadian pasal yang ke-44 kita akan lihat ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga terlebih dahulu, ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Dengan judul perikop piala Yusuf hilang dan didapati. Saya bacakan, sesudah itu diperintahkannya lah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang ini dengan gandum seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya, hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Untuk sedikit mengingatkan para pendengar, dan atau mungkin ada yang baru nimbrung bersama dengan kita pas di pasal 44 ini, kita berbicara mengenai perikop Yusuf yang sudah menjadi penguasa di Mesir. Kita ingat bertahun-tahun silam, saudara kasih Tuhan, ya. Jadi dia dijual ke Mesir, ya. Waktu itu dia umur 17 tahun ketika dia dijual di Mesir, dan dia mulai berkuasa di Mesir ketika berumur 30 tahun. Kemudian dia mengalami 7 tahun kelimpahan dan 2 tahun kelaparan. Jadi sudah 22 tahun semenjak saudara-saudara Yusuf, yaitu anak-anak Israel, anak-anak Yakub yang 10 orang, ya 10 kakaknya, menjual adik mereka yang kedua bungsu, ya. Tentu masih ada satu adik mereka, Benyamin, yang tidak ikut dalam peristiwa penjualan itu karena dia masih kecil, ya. Dan tentu karena Benyamin adalah satu kandung dengan Yusuf sendiri. Tetapi 22 tahun yang lalu saudara-saudaranya menjual dia ke Mesir, dan dia dijadikan budak di situ. Dia bahkan sempat masuk penjara cukup lama karena fitnahan orang, tetapi Yusuf mempertahankan karakter dan imannya kepada Tuhan, dan dia lulus dari semua ujian yang Tuhan berikan kepadanya dengan nilai yang memuaskan, saudara. Di mana godaan yang terus-menerus datang kepada dirinya tidak mampu menggeser dia daripada keyakinan dan imannya kepada Tuhan yang benar. Oleh sebab itulah Tuhan mempersiapkan dia untuk suatu pelayanan yang luar biasa, yaitu ketika waktunya tiba, waktu dia berumur 30 tahun, Firaun mendapat mimpi tentang 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan yang akan menimpa seluruh dunia. Dan Yusuf yang berhasil untuk menafsirkan mimpi tersebut, akhirnya diangkat oleh Firaun untuk menjadi penguasa atas Mesir, dengan maksud supaya Yusuf mengatur segala-galanya, sehingga pada saat 7 tahun kelaparan itu menimpa, mereka tetap memiliki makanan yang berasal dari pengumpulan selama 7 tahun kelimpahan. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Yusuf. Ketika akhirnya 7 tahun kelaparan tiba, saudara-saudaranya yang di Kanaan juga tentunya merasakan kelaparan tersebut. Tetapi mungkin karena mereka cukup kaya, mereka punya banyak kambing domba, mereka tidak begitu terkena pada saat awal-awal kelaparan. Tapi sekaya-kayanya mereka, tetap saja mereka perlu membeli bahan makanan. Uang tidak bisa membeli beras kalau beras itu tidak ada, saudara kasih Tuhan. Dan ini mengingatkan kita akan banyak tragedi di dunia ini, di mana negara-negara tertentu kekurangan beras, ya, dan harga beras melonjak tinggi. Kadang-kadang bahkan suatu situasi krisis tertentu, ya, krisis kemanusiaan, misalnya bencana alam, orang yang bahkan punya uang pun sulit untuk mendapatkan bahan makanan untuk dia beli, saudara. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa kecilnya sebenarnya nilai uang itu. Kebanyakan orang menghabiskan hidupnya untuk mencari yang namanya uang, saudara. Padahal apa itu uang? Uang itu ya secari kertas, ya, atau bahkan lebih parah lagi, uang itu hanyalah sederetan angka di layar monitor bank Anda. Sama sekali tidak ada benda yang dapat dipegang sebenarnya, ya. Dan uang memiliki makna hanya karena semua orang sepakat bahwa dia memiliki makna, begitu. Tetapi akan datang waktunya saat uang tidak dapat menolong Anda sama sekali. Oleh karena itu bodohlah orang yang dalam hidupnya semata-mata hanya memikirkan uang saja. Ketika kelaparan tiba, Yakub yang sangat kaya sekalipun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus pergi ke Mesir untuk mendapatkan makanan, untuk membeli makanan dengan uangnya, ya. Saya teringat orang yang cerita tentang seorang yang kaya yang dia tersesat di padang gurun, saudara kasih Tuhan. Dan dia ada di sana untuk
mengejar permata dan intan berlian yang paling besar di dunia katanya. Dan dia berhasil mendapatkan apa yang dia cari itu, intan yang paling besar di dunia dia miliki. Berlian yang mungkin bisa menyilaukan mata setiap wanita di dunia ini. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Kemudian dia kehabisan air dan dia berjalan di padang gurun itu, dan hausnya luar biasa, dan dia berseru, apa yang dia rela menukarkan intan yang paling besar itu hanya untuk air yang cukup agar dia bisa selamat, saudara yang kasih Tuhan. Ini adalah hal yang menyedihkan, tetapi benar bahwa banyak orang berfokus pada hal-hal yang sangat-sangat temporer, sangat-sangat tidak bernilai sebenarnya. Intinya, akhirnya keluarga Yakub walaupun kaya, mereka harus membeli makanan di Mesir, dan itulah saatnya mereka bertemu kembali dengan Yusuf. Dan Yusuf segera mengenali ke-10 kakaknya ketika mereka bergerombolan datang untuk mengunjungi Mesir, tetapi mereka tidak mengenali dia karena dia sudah berubah sekali. Lagi pula mereka semua berpikir bahwa dia telah mati. Yusuf tentunya sangat rindu dengan keluarganya. Telah 22 tahun dia tidak melihat mereka. Anda bayangkan kalau Anda 22 tahun tidak pernah melihat orang yang Anda kasihi, keluarga Anda, ya, ayah Anda, ya, saudara Anda, mungkin pasangan Anda. Itu adalah suatu hal yang tentunya bisa menggerogoti jiwa ini. Dan Yusuf tentunya sangat rindu ketika dia melihat mereka, tetapi Yusuf tidak segera memperkenalkan diri kepada mereka. Mengapa, saudara kasih Tuhan? Karena Yusuf ingin mengetes mereka. Yusuf ingin tahu apakah mereka masih benci kepadanya, apakah mereka sudah bertobat dari kelakuan mereka. Yusuf ingin tahu akan hal itu. Dan oleh karena itu dia membuat suatu seri tes demi tes, saudara. Dia ingin tahu apa yang terjadi dengan Benyamin. Yusuf cukup pintar sehingga dia bisa memperkirakan bahwa sesudah dia tiada, tentunya ayahnya akan melimpahkan segala kasih sayangnya kepada adiknya yang bungsu, yaitu Benyamin. Dan tentu kakak-kakaknya yang tadinya sangat iri dan sangat dengki dengan dia karena dia adalah anak favorit, bisa-bisa saja melampiaskan nafsu jahat yang sama, dendam kesumat yang sama terhadap adiknya Benyamin. Oleh karena itu dia ingin tahu, masih selamatkah Benyamin. Oleh karena itu dia memaksa, yang pertama, agar mereka mau membawa Benyamin ke hadapannya. Itu adalah taktik dia. Dia ingin tahu bahwa mereka tidak mengapa-apakan Benyamin, ya. Kemudian dia mengetes mereka lagi, saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana ketika sedang makan bersama, dia memberikan Benyamin 5 kali lebih banyak makanan utama, saudara, dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Dan dia ingin melihat adakah ciri-ciri iri hati di dalam muka saudara-saudaranya. Adakah mereka bercakap-cakap? Adakah mereka dalam bahasa Ibrani saling tuding-menuding? Ingat bahwa saudara-saudara Yusuf ini tidak tahu bahwa dia bisa bahasa Ibrani. Selama ini dia berbicara melalui seorang penerjemah dengan mereka. Tetapi Yusuf sebenarnya bisa mengerti setiap kata yang mereka ucapkan. Oleh karena itu mereka tentunya merasa bebas untuk berbicara dalam bahasa Ibrani. Kalau ada benih-benih dendam, benih-benih iri di dalam diri mereka, mereka akan segera mengetahuinya. Yusuf akan segera tahu dan bisa mendengar hal tersebut. Tetapi mereka lulus dari tes tersebut. Ya, saudara yang kasih Tuhan, tinggal kini satu tes terakhir yang Yusuf ingin berikan kepada mereka. Dan inilah yang kita dapatkan di dalam pasal yang ke-44 ini. Jadi kita dapatkan bahwa sesudah menjamu saudara-saudaranya makan siang, di mana saudara-saudaranya tentunya berpikir bahwa segala kesulitan mereka telah berlalu, bahwa mereka telah terbukti bukanlah mata-mata, dan bahwa mereka kini dapat pergi pulang dengan senang hati karena mereka kini memiliki suatu hubungan yang baik dengan sang penguasa Mesir. Itulah setting atau background dari ujian terakhir yang Yusuf berikan kepada saudara-saudaranya. Memang sampai dengan pagi harinya semuanya tampak baik-baik saja. Semua tampak normal-normal. Mereka segera dilepas pergi. Bahkan Yusuf memerintahkan kepada pegawai-pegawainya untuk mengisi karung gandum mereka dengan sebanyak-banyak mungkin gandum. Tentu hal ini akan membuat mereka semakin teringat akan kasih karunia Tuhan. Dan terutama juga memang karena Yusuf ingin memberikan sebanyak mungkin makanan kepada keluarganya, begitu. Tambahan itu pula, Yusuf memerintahkan, katanya kita baca di ayat yang pertama tadi, bahwa uang mereka harus dikembalikan lagi ke dalam karung mereka. Dan ini akan tentunya dikalkulasikan untuk membuat para saudara-saudara itu semua bertanya-tanya. Semakin bertanya-tanya dan semakin bingung.
dan mungkin mereka dipaksa untuk mengakui bahwa Tuhan telah bermurah hati kepada mereka. Nah, sebagai ujian, Yusuf menyuruh untuk menaruh pialanya, ya, piala perak yang biasa dipakainya untuk minum, ya, dan itu disuruh ditaruh di dalam karung Benyamin, anak yang bungsu, dan hal itu dilakukan oleh pegawai-pegawainya. Kita lanjutkan sekarang pembacaan kita dalam pasal yang ke-44, ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai Tuanku untuk minum, dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Belum jauh, ke-10 kakak Yusuf beserta dengan Benyamin adiknya keluar dari kota Mesir, kota-kota di Mesir, ya. Dan belum jauh perjalanan mereka, mungkin dengan hati yang riang, mereka saling berkelakar satu dengan yang lain. Tetapi pada saat yang sama, Yusuf di kediamannya memberikan perintah kepada kepala rumahnya untuk segera mengejar orang-orang Ibrani tersebut, dan Yusuf mengajari mereka bagaimana mereka harus berbicara, apa yang harus mereka katakan. Ini adalah suatu ujian yang akan dia berikan kepada mereka. Menarik sekali, di sini dikatakan Yusuf akan menuduh mereka membalaskan yang baik dengan yang jahat. Dikatakan, bukankah ini piala yang dipakai Tuanku untuk minum, dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kata menelaah di sini adalah suatu pengertian di mana orang memiliki kebiasaan untuk meramal, ya, meramal masa depan melalui suatu cangkir, ya. Nah, ini praktek-praktek ini banyak terdapat dalam negara-negara penyembah berhala atau kebudayaan-kebudayaan penyembah berhala, di mana seorang peramal atau penyihir dia bisa seolah-olah melihat masa depan atau melihat banyak hal dengan menggunakan tempat-tempat tertentu, apakah suatu cangkir khusus, suatu baskom khusus, ya, akan diisi air, dan ceritanya nanti dari permukaan air itu bisa tampak hal-hal di masa depan atau hal-hal yang ingin dia lihat. Ya, ini yang dimaksud dengan menelaah. Nah, di sini ada permasalahan di mana praktek-praktek peramalan seperti itu adalah praktek-praktek yang sangat ditentang oleh Tuhan dalam firman-Nya. Kita akan baca di dalam hukum Taurat nanti, dalam imamat, ya, Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa tidak, orang Israel dan umat Tuhan dilarang untuk terlibat dalam kegiatan ramal-meramal, terlibat dalam kegiatan sihir, ya, terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Itu semua adalah hal yang dilarang oleh Tuhan. Mengapa di sini Yusuf mengatakan bahwa itu adalah suatu benda yang biasa dia pakai untuk menelaah, ya, untuk mengetahui masa depan? Nah, sebenarnya kita tahu bahwa Yusuf kerap kali mendapatkan firman dari Tuhan, kadang-kadang seringkali dalam bentuk mimpi. Dan mungkin saudara-saudaranya juga tahu bahwa mereka agak curiga memang akan kemampuan Yusuf, ya, apalagi bahwa dia bisa mendudukkan mereka sesuai dengan urutan lahir mereka, yang sudah saya pernah bahas di sesi yang lalu, bahwa untuk menempatkan 11 orang, ya, dalam urutan tertentu, ya, tanpa pengetahuan lebih awal, itu perbandingannya kalau secara acak 1:39 juta, saudara. Jadi Yusuf jelas memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Oleh karena itu bisa saja sebenarnya Tuhan kalau ingin berbicara kepada Yusuf dengan berbagai cara, tetapi sepertinya penjelasannya tidak demikian. Yusuf di sini mengacu kepada menelaah, bukan karena dia sendiri ikut dalam praktek-praktek ramalan yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. Lebih daripada itu, Yusuf, ya, hanya di sini mencoba untuk memberikan kesan bahwa dia sama seperti para petinggi Mesir lainnya yang memiliki kekuatan khusus. Dia hanya ingin memberikan kesan bahwa dia memang adalah orang yang benar-benar seorang Mesir tulen, begitu. Nah, kita baca lagi lebih lanjut dari ayatnya yang ke-6, ya, hingga ayatnya yang ke-10, ya. Dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Ketika sampai kepada mereka, diberitakannya kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, mengapa Tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu.
Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati, juga kami ini akan menjadi budak Tuanku. Sesudah itu berkatalah ia, ya, usulmu itu baik, tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. Sang kepala rumah Yusuf dengan cepat tentunya menyusul ke 11 saudara Yusuf, ya, karena dia berkendaraan dengan cepat, sementara saudara-saudaranya dengan keledai beringsut maju ke tanah Kanaan. Dan segera dia melontarkan tuduhan seperti yang diajarkan oleh Yusuf kepadanya. Dan normal saja dan wajar saja anak-anak Israel menyangkal hal tersebut. Mereka berkata, itu hal yang tidak mungkin, ya. Mereka begitu yakin bahwa tidak ada satu orang pun di antara mereka yang memiliki sifat seperti itu. Lagi pula mereka tidak punya motivasi sama sekali untuk hal tersebut. Dan mereka mencoba untuk menunjukkan ketidakbersalahan mereka dengan fakta bahwa bukankah mereka telah membawa uang yang mereka temukan dalam mulut karung mereka kembali. Kalau mereka memang orang-orang yang memiliki niat jahat, tidak akan mereka bawa uang itu kembali. Untuk apa? Mereka membawa uang kembali, lalu kemudian malah mencuri emas dan perak dari rumah Yusuf, ya. Nah, sedemikian yakinnya mereka akan ketidakbersalahan mereka, sehingga mereka memberikan sebuah janji yang sungguh-sungguh cukup berani. Sebuah janji yang kalau kita lihat sekarang agak tergesa-gesa. Mereka bilang bahwa kalau kedapatan, biarlah kami semua menjadi budak dan orang itu harus mati. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan mereka akan ketidakbersalahan mereka. Nah, tetapi si kepala rumah tangganya Yusuf, karena sudah diajari apa yang harus diomongkan, dia berkata, ya, usulmu itu baik, tapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. Memang untuk kasus yang satu ini, saudara-saudara Yusuf tidak bersalah, dan orang yang tidak bersalah biasanya memiliki keberanian, saudara. Alkitab sendiri mencatat bahwa orang fasik berlari bahkan ketika tidak ada siapapun yang mengejar dia. Sedangkan orang yang beriman, dia dengan penuh keberanian menghadapi pengadilan, menghadapi segala macam tuduhan. Pada zaman pertengahan, zaman abad-abad kegelapan, banyak sekali orang-orang Kristen percaya Tuhan yang dituduh macam-macam oleh Katolik pada saat itu, ya, terutama karena mereka percaya kepada doktrin yang benar tentang baptisan orang percaya, tentang bahwa roti perjamuan Tuhan hanyalah melambangkan tubuh Tuhan dan bukan benar-benar tubuh Tuhan. Mereka sering dianiaya, dilemparkan ke dalam penjara, dimasukkan ke dalam pengadilan dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang yang sederhana itu, mereka memiliki keberanian untuk menjawab orang-orang yang di atas mereka karena mereka tahu mereka tanpa salah. Kita lanjutkan sekarang, saudara yang kasih Tuhan, dari ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-13. Di sini dikatakan, lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti, yang mulai dari yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Karena sudah mengatakan bahwa mereka bukan mencurinya, maka inilah saatnya dilakukan penggeledahan. Sang kepala rumah tangga langsung mulai dari yang paling sulung. Tentu kepala rumah tangga ini tahu bahwa adalah Benyamin yang mencurinya, tetapi dia sengaja untuk tidak langsung mencari karungnya Benyamin. Dia mulai dari yang sulung terlebih dahulu supaya tidak terkesan bahwa dia sudah tahu kemana harus mencari. Dia mulai dari Ruben tentunya, kemudian lanjut kepada Simeon, ya, lanjut kepada Lewi, dan sambil dia membuka tiap karung, tentunya mereka melihat kembali uang yang ditaruh di mulut karung mereka, dan tentunya mereka semua bingung, saling berpandang-pandangan. Tapi tidak ada yang menyinggung hal itu, dan kepala rumah tangga sepertinya juga tidak mempermasalahkan bahwa ada uang di mulut karung mereka. Ya, barangkali mereka semua berasumsi bahwa Tuhanlah yang telah bekerja kembali sesuai dengan kata-kata kepala rumah tangga itu, dan ini semua membangkitkan lebih dan lebih lagi sensitivitas mereka kepada bagaimana Tuhan menuntun dalam hidup mereka. Dan mereka harus teringat kembali bagaimana mereka tentunya telah berbuat salah yang begitu besar terhadap adik mereka Yusuf terlebih dahulu kala. Dan sambil karung-karung satu-satu dibukakan, tentunya mereka semakin yakin dan semakin puas bahwa tidak ada piala
sang penguasa itu di dalam karung mereka. Tentunya mereka semakin banyak karung yang dibuka, mereka semakin yakin. Akhirnya tinggal satu karung, yaitu karung Benyamin, saudara. Mungkin mereka berpikir, ini kita sudah pasti bebas. Mungkin sebagian dari mereka sudah mulai menutup karung, sebagian dari mereka sudah mulai menaikkan karungnya ke atas keledai, ya. Tetapi betapa terkejutnya semua orang ketika karung Benyamin dibuka. Dan lihatlah, di sana di dalam karungnya, tidak lain dan tidak bukan adalah piala sang penguasa yang dicari itu. Saudara yang kasih Tuhan, ini menimbulkan suatu hal yang luar biasa, ya. Tentunya mereka semua tidak tahu harus berkata apa, saudara. Mereka hanya bisa berpandang-pandangan, ya. Mungkin mereka menatap Benyamin tanda tak percaya, dan Benyamin sendiri juga tidak percaya bahwa piala itu ada pada dirinya, saudara. Tetapi mereka sepertinya tidak menyalahkan Benyamin. Mereka sadar ada suatu hal yang ajaib yang terjadi, bahwa sepertinya Tuhan telah membimbing mereka agar mereka menyadari kejahatan dari dosa mereka waktu lampau, sehingga di sini dikatakan mereka mengoyakkan jubahnya, masing-masing memuati keledainya dan kembali ke kota. Saudara, saya katakan inilah salah satu dari ujian atau ujian terakhir yang Yusuf ingin berikan kepada saudara-saudaranya. Dia ingin tahu bagaimana, apakah mereka sudah saling sayang menyayangi. Dia ingat 20 tahun yang lalu ketika mereka menjual dia, di antara saudara-saudara, di antara anak-anak Israel, ada kebencian satu dengan yang lain, ada perselisihan, ada iri hati. Dia ingin tahu, apakah saudara-saudaranya sudah berubah? Apakah mereka kini saling menyayangi? Terutama kepada seorang yang mungkin menjadi favorit ayahnya. Dulu alasan mereka membenci dia adalah karena dia anak favorit. Mereka merasa iri hati. Dan Yusuf tahu Benyamin pasti menjadi anak favorit. Apakah mereka masih memiliki sikap yang sama, memusuhi anak favorit, tidak menyayangi dia? Memang dia sudah uji mereka dengan banyak hal, ya. Dia sudah coba dengan memberikan 5 porsi, 5 kali lebih banyak makanan kepada Benyamin, untuk melihat apakah ada tanda-tanda iri hati pada saudaranya. Dan mereka lulus dari ujian itu. Tapi saudara yang kasih Tuhan, Yusuf masih ingin mengetes satu lagi. Mungkin jikalau saudara-saudaranya disuruh berbuat jahat kepada Benyamin, mungkin mereka tidak akan lakukan itu. Mungkin mereka sudah bertobat. Tapi apakah pertobatan mereka sudah sampai kepada taraf mereka menyayangi Benyamin? Mungkin mereka tidak akan berbuat jahat kepadanya secara langsung. Tetapi mungkin juga kalau ada sedikit saja iri hati dalam diri seseorang, mungkin dia tidak akan sengaja berbuat jahat pada orang itu. Tetapi kalau orang itu tertimpa masalah, dan mudah sekali bagi orang yang iri hati atau bagi orang yang kurang senang untuk berkata, ya saya tidak mau bantu, saya tidak mau lakukan apa-apa. Toh bukan saya yang membuat dia sengsara, toh bukan kesalahan saya hanya tidak mau membantu. Dan itulah yang Yusuf ingin tes dari saudara-saudaranya. Ketika Benyamin tertimpa masalah, ketika Benyamin tertuduh mencuri pialanya sang penguasa Mesir, apa yang akan dilakukan oleh saudara-saudaranya? Apakah kalau ada benih-benih iri hati, ada ketidaksenangan pada mereka, mungkin mereka dapat berkata, ya sudah, kita angkat tangan. Toh bukan kita mau mencelakakan dia, toh bukan kita sengaja mau membunuh dia seperti Yusuf dulu, toh bukan sengaja kita menjual dia ke Mesir. Tetapi yang kita lakukan hanyalah, ini masalah dia sendiri, ya. Kenapa dia begitu bodoh mencuri piala itu, ya. Mari kita tinggalkan dia. Nah, kalau ada dalam diri saudara-saudaranya sedikit saja hal yang demikian, maka Yusuf bisa mendapat kepastian bahwa mereka akan meninggalkan Benyamin, saudara. Dan jikalau demikian, maka Benyamin akan dibawa untuk hidup bersama Yusuf dengan senang, ya. Dan mungkin Yusuf akan suatu hari pergi menghadap bapaknya. Jadi Yusuf tentunya berharap-harap cemas dalam istananya. Dia menginginkan saudara-saudaranya kembali. Dan benar, saudara yang kasih Tuhan, kita dapatkan di ayat ke-13, mereka mengoyakkan jubahnya. Semuanya, tidak ada satupun yang terkecuali, memutuskan untuk kembali. Mereka masing-masing memuati keledainya, mereka kembali ke kota, katanya. Kita lanjutkan sekarang, saudara yang kasih Tuhan, ayat yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-17. Ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-17 dari Kejadian 44, firman Tuhan berbunyi, ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah? Sesudah itu berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada tuanku?
apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini, budak tuankulah kami, baik kami maupun orang kepada siapa kedapatan piala itu. Tetapi jawabnya, jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini, pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Yusuf yang sedang menunggu di istana, tentunya dia juga sangat resah. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, dia tidak tahu respon saudara-saudaranya. Dan ketika kembali rombongan kepala rumah tangganya membawa Benyamin, dalam hatinya pasti dia senang sekali melihat saudara-saudaranya yang lain, 10 orang yang lain ikut bersama dengan dia. Tentunya dia akan sangat kecewa kalau dia hanya melihat Benyamin kembali. Maka dia dapat menyimpulkan bahwa saudara-saudaranya telah membiarkan Benyamin untuk diambil pergi. Tetapi di sini lihatlah, mereka lengkap semuanya, tidak satu pun yang mau meninggalkan Benyamin. Dan melihat itu, Yusuf kembali kepada sandiwaranya. Dia berpura-pura menjadi penguasa Mesir yang galak. Dia menghardik mereka. Intinya dia mengatakan bahwa kalian benar-benar tidak tahu diuntung. Kalian sudah dijamu, malah kalian mencuri pula. Dan dia mengacu kepada fakta bahwa bukankah kalian tahu bahwa seorang seperti aku pasti dapat menelaah, katanya. Dia orang yang berhikmat, dia bisa mengetahui kemana hilangnya barang-barang dia. Dan kata menelaah di sini juga memiliki hubungan kepada suatu aktivitas supranatural untuk mengetahui hal-hal ya. Dan di sini mungkin Yusuf mengacu kepada hubungan dia dengan Tuhan, di mana dia bisa tahu banyak mimpi dan lain sebagainya. Tuhan menyingkapkan banyak rahasia bagi dia. Dan kemudian kita lihat di sini ayat 16 ya. Yehuda berbicara. Sampai dengan titik ini kita melihat sepertinya Yehuda sudah memegang tampuk kepemimpinan di antara saudara-saudaranya. Dia sudah menjadi juru bicara di sini. Saudara-saudaranya percaya kepadanya. Ruben sudah kehilangan kepercayaan, apalagi semenjak dia meniduri Bilha, gundik ayahnya. Saudara-saudaranya tidak lagi respect terhadap dia. Simeon adalah orang yang kasar, seorang yang banyak kekerasan, dan tentu semua saudara juga pernah merasakan kekerasan dia mungkin, dan mereka kurang respect kepada dia. Lewi juga demikian, tidak jauh berbeda dari Simeon. Tetapi Yehuda, memang dia pernah jatuh ke dalam dosa, dia pernah dalam masa mudanya hidup secara keduniawian, tetapi dia telah bertumbuh dan dia telah merubah hidupnya. Dia telah menjadi seorang yang sungguh-sungguh kini hidup bagi Tuhan, dan dia menjadi seorang pemimpin ya. Dan dialah yang berbicara kepada penguasa itu. Dan kita melihat di sini bagaimana dia tidak mencoba membela diri lagi, karena dia tahu percuma. Dia berkata dan dia menyatakan Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Semua 10 saudara-saudara Benyamin sadar bahwa walaupun mungkin Benyamin tidak mencurinya dan mereka tidak mencurinya, tetapi apa yang terjadi kepada mereka ini adalah hukuman yang pantas atas kesalahan mereka menjual Yusuf sekian tahun yang lalu itu. Walaupun mereka tidak mencuri saat ini, tetapi mereka sedang menerima ganjaran yang pantas atas dosa mereka. Oleh karena itu Yehuda tidak berusaha panjang lebar untuk mencari pembenaran diri. Dan dia berkata, kami ini budak tuankulah kami. Dan Yusuf di sini masih menawarkan satu hal, saudara kasih Tuhan. Dia masih ingin mengetes mereka. Dia memberikan jalan keluar. Tidak. Yusuf menawarkan, Benyamin boleh menjadi budak saya, kalian semua boleh bebas pergi. Saudara kasih Tuhan. Satu godaan terakhir, suatu umpan terakhir bagi mereka. Mau nggak? Kalian semua boleh bebas, pulang, lihat anak istri kalian, tapi Benyamin tinggal bersama saya. Dan ujian ini ujian yang benar-benar akan memperlihatkan sikap dan sifat mereka kepada Benyamin. Apakah mereka ada iri hati kepadanya? Apakah mereka tidak senang kepadanya? Dan kata-kata terakhir Yusuf tentunya menusuk kepada hati Yehuda. Tetapi kamu ini pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu, katanya. Saudara kasih Tuhan. Kepada ayahmu, kata Yusuf. Dan Yehuda pasti berpikir dalam hatinya, kembali dengan selamat kepada ayah? Ayah yang tidak bisa hidup tanpa Benyamin? Aku tidak tahan melihatnya. Oleh karena itu, segera dia memberikan suatu kata-kata atau menyampaikan pikirannya
dari ayatnya yang ke-18 ya, hingga ayatnya yang ke-24 di sini. Ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-24. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, "Mohon bicara, tuanku. Izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab, tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua, dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu." Saudara, di sini Yehuda tampil untuk membela Benyamin, dan kita melihat ya, bagaimana Yehuda sebagai juru bicara di sini, dia memohon bicara. Pertama-tama dia menempatkan diri secara benar terlebih dahulu. Ya, dia menempatkan diri sebagai seorang yang berhadapan dengan seorang superior, ya, seorang yang menerima apa adanya keputusan Yusuf, ya, dan dia menceritakan kembali asal-usul pertemuan mereka, bagaimana Yusuf telah dengan teliti menanyai mereka tentang adik mereka, ayah mereka, dan lain sebagainya, dan bagaimana Yusuf sendiri yang telah memaksa dengan sangat agar adik mereka yang paling bungsu itu bisa datang dan sampai ke Mesir melihat Yusuf begitu. Ya. Dan Yehuda menekankan bahwa ya, kami menjawab sejujur-jujurnya, ya, bahwa ada ayah kami. Ya. Bahkan kami sudah berkata bahwa anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya. Ayahnya bisa mati, tetapi engkau memaksa kami. Kita lihat sekarang ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-31, saudara. Ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-31. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana. Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu ayahku kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang, apabila aku datang kepada hambamu ayahku dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati. Hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duka cita. Yusuf melanjutkan pembelaan dia dengan berkata bahwa ayah kami menyuruh kami membeli gandum lagi, tetapi kami tidak mau kalau tidak membawa adik kami Benyamin, karena engkau telah memaksa kami. Dan Yehuda juga menceritakan bagaimana beratnya ayah mereka berpisah dengan Benyamin. Bagaimana Benyamin ini memiliki seorang kakak, dan tentu ketika dia menceritakan itu, hati Yusuf sedikit bergetar, saudara. Dia bisa membayangkan kesedihan dan kerinduan ayahnya kepada dia. Dan saya rasa dia melakukan segenap tenaga untuk bisa menahan dirinya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, Yehuda melanjutkan diri, ya, dan berkata, ya, ayah kami mengira bahwa yang pertama sudah diterkam binatang buas, ya. Dan bagaimana dengan yang kedua ini, yang bungsu? Ya. Kalau sampai dia celaka, maka aku akan mati. Tanya. Dan Yehuda meneruskan bahwa kalau Benyamin sampai tidak datang, maka ayah mereka akan mati. Perhatikan bahwa dalam semua
percakapan ini, Yehuda tidak berani menyalahkan sang penguasa Mesir. Dia hanya mengatakan, hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duka cita. Akhirnya kita lihat crescendo atau puncak dari pembelaan Benyamin, ayat yang ke-32 hingga ayatnya yang ke-34. Dia berkata di sana, tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada bapa, maka akulah yang berdosa kepada bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku? Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Akhirnya, saudara yang kasih Tuhan, Yehuda sampai kepada puncak pembelaan dia. Intinya dia tidak berusaha membenarkan diri. Dia sadar bahwa di hadapan sang penguasa Mesir, Benyamin bisa dikatakan bersalah karena bukti-bukti semua mengarah kepada dia. Tetapi yang Yehuda pintakan adalah bahwa dia diperbolehkan untuk menggantikan Benyamin karena dia telah menjadi jaminan bagi anak itu. Saudara dengan Tuhan, kita lihat di sini Yehuda menampilkan kedewasaan rohani dia yang paling mendalam. Akhirnya Yehuda yang dulu sudah tiada lagi, Yehuda yang keduniawian, Yehuda yang kedagingan, digantikan oleh Yehuda yang kuat secara rohani, Yehuda yang akhirnya layak menjadi Bani Singa yang akan memerintah. Akhirnya Tuhan memilih Yehuda untuk menjadi nenek moyang dari Mesias, Kristus. Dan mengapa, saudara? Karena bisa dikatakan dialah yang paling mendekati apa yang dilakukan oleh Kristus di sini. Yusuf memang mentipologikan Kristus dalam banyak hal, tetapi Yehuda lebih lagi dalam tindakan yang satu ini, yaitu dia rela untuk mati menggantikan adiknya. Dan saudara yang kasih Tuhan, inilah yang dikatakan oleh kitab suci, bahwa Yesus menggantikan orang berdosa. Benyamin yang dinyatakan bersalah oleh Yusuf, tetapi Yehuda siap untuk menggantikan dia. Dan coba kita buka satu perikop di dalam Roma. Kita buka Roma pasalnya yang kelima, ayat yang ke-7. Roma pasal 5 ayat yang ke-7, atau mulai dari ayat yang ke-8 ya. Roma 5 ayat yang ke-6, ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi saudara yang kasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yehuda mentipologikan apa yang dilakukan oleh Kristus, tetapi Kristus melakukannya jauh lebih hebat lagi. Yehuda berani mati untuk adiknya, seorang yang dia kenal, seorang yang dia kasihi, seorang yang tentunya mengasihi dia juga. Memang tidak banyak orang yang berani berbuat seperti itu, tetapi mungkin ada, contohnya Yehuda. Tapi siapakah yang seperti Kristus, saudara? Yang mati untuk bahkan orang-orang yang membenci dia. Dia mati untuk orang-orang yang menghujat dia. Dia mati demi dosa orang yang memakukan di atas kayu salib. Dia mati demi prajurit yang mencambuki tubuhnya sampai tidak ada lagi tempat yang tidak luka. Dia mati bagi imam-imam kepala yang memfitnah dia. Oh, dia mati bagi orang-orang yang memusuhi dia. Dan itu adalah Anda dan saya sebelum kita mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin ada di antara Anda yang masih belum mengenal Tuhan, masih belum dosanya diselesaikan oleh Yesus Kristus. Maka ajakan saya pada malam hari ini adalah Yesus telah mati untuk Anda. Maukah Anda menerima dia? Saudara, Benyamin tidak pernah melupakan apa yang Yehuda lakukan untuk dia. Bahkan sampai dengan ribuan tahun kemudian, ketika kerajaan Israel terpecah dua, 10 suku dipimpin oleh Yerobeam, 2 suku bersama dengan keluarga Daud. Siapakah suku yang menyertai Yehuda, saudara? Oh, itu adalah Benyamin. 10 suku mengikuti Efraim, Bani Yusuf dipimpin Yerobeam. 1 suku mengikuti Bani Yehuda, nah itu adalah Benyamin. Benyamin tidak pernah lupa apa yang dilakukan Yehuda bagi dia. Tidakkah seharusnya demikian juga dengan kita? Kalau Kristus telah mati menggantikan kita, jangan kita lupa
Mari kita balas dia. Jangan kita tinggalkan iman kita. Ada cerita bahwa Polikarpus, salah seorang tokoh awal kekristenan, ketika dia sudah berumur 80-an tahun, saudara, ditangkap oleh Kaisar Romawi waktu itu karena dia percaya kepada Kristus, dan dia disuruh oleh para prajurit untuk segera menyangkali imannya. Prajurit itu segan dengan Polikarpus karena dia sudah tua, dia orang yang baik, tetapi ada perintah yang keras bagi dia untuk memusnahkan semua orang Kristen. Oleh karena itu dia berusaha untuk meyakinkan Polikarpus. Dia bilang, "Bapak, sudahlah, sangkali saja sebentar imanmu, maka engkau tidak perlu mati dibakar." Tapi apa jawab Polikarpus? Polikarpus membalas dia dan berkata, "Sudah 80-an tahun aku hidup, dan Tuhan Yesus tidak pernah satu kali pun gagal dan mengecewakan aku. Masakan pada saat ini aku gagal dan menyangkali dia?" Polikarpus menolak dan dia mati martir untuk imannya. Bagaimana dengan Anda dan saya? Bagaimana, saudara? Apa jawaban Anda? Minggu depan atau pada sesi selanjutnya kita akan bahas Yusuf yang memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Tetapi malam ini, sudahkah Anda menerima Yesus? Dan jika Anda sudah, ingatkah Anda selalu karena apa yang telah dia lakukan? Saya Dr. Stephen Einstein Leo, undur diri dulu dari hadapan Anda. Selamat malam, Maranatha.